Nah, Lille sendiri ini yang akan berhadapan dengan AS Monaco di pertandingan yang memasuki round ke-36 ini sepertinya akan sangat menguntungkan bagi tim tamu ya cuy. Bayangkan saja tim tamu ini dalam 7 pertandingan terakhir mampu menyabet 7 kemenangan penting cuy secara berturut-turut di Liga, dan kini Monaco berada di posisi keempat cuy dengan torehan 62 poin. Ini artinya mereka hanya berselisih 3 angka dengan Marseille, dan jika mampu meneruskan tren yang luar biasa ini, sepertinya Monaco akan mampu berada di runner-up ya. Meskipun PSG sudah memastikan diri juara, namun Monaco jika mampu terus bermain positif, ini tidak akan menutup kemungkinan mereka akan berada di Liga Champions musim depan. Dan lawan mereka Lille sepertinya sudah tidak ada kepentingan lagi ya. Pasalnya Lille yang mempunyai status sebagai tim juara bertahan musim lalu ini berada di peringkat ke-10, sudah terbilang aman cuy dari zona degradasi. Begitu pula mereka sudah tidak mungkin lagi berada di zona Eropa musim depan. Jadi pertandingan ini kalau gue bilang Monaco akan mampu meneruskan tren kemenangan mereka dengan skor 0-2. Dan ke Bundesliga Jerman mempertemukan antara Bochum melawan Arminia Bielefeld di mana sudah memasuki round ke-33 cuy, dan gue melihat pertandingan ini tentu saja sangat menguntungkan tim tuan rumah di mana di pekan lalu mereka mampu mengalahkan secara mengejutkan 3-4 di kandang Dortmund sendiri, dan lawannya tim tamu ini dalam 5 pertandingan terakhir bahkan 10 pertandingan terakhir cuy sudah tidak pernah lagi memenangkan pertandingan, dan tim tamu ini berada di jurang degradasi dengan posisi ke-17 yaitu kedua terbawah. Ini sebenarnya masih mempunyai peluang ya cuy jika mereka mampu memenangkan sisa pertandingan. Namun ketika berhadapan dengan Dortmund, gue melihat Dortmund juga sebenarnya belum fix 100% untuk lolos di zona degradasi musim ini. So pastinya Bochum akan memastikan pertandingan ini secara tampil all out ya. Apalagi di 4 pertandingan kandang mereka, maksud gue cuy, Bochum ini cukup sering kehilangan angka jika bermain sebagai tim tuan rumah. Namun kabar baiknya lawan mereka Arminia Bielefeld ini dalam 5 laga tandang mereka juga sudah mengalami 5 kekalahan beruntun. So prediksi gue Bochum akan mampu memenangkan pertandingan ini meskipun dengan hanya skor tipis yaitu 1-0. Dan di Serie A Liga Italia pertemuan antara Inter Milan akan berhadapan dengan Empoli, di mana pekan lalu kemenangan Inter Milan itu sangatlah penting ketika mereka mampu mengalahkan Udinese, dan ini memastikan mereka tetap berada di jalur Scudetto dengan selisih 2 angka dengan AC Milan yang tentunya masih berada di puncak klasemen, dan mereka akan berhadapan dengan Empoli cuy yang di pekan lalu mengalami kekalahan atas Torino dengan skor memalukan 1-3. Empoli sendiri gue melihat bahwa di pertandingan kali ini dengan posisi 14 klasemen dengan torehan 37 poin ini sebenarnya belum terbilang sangat aman ya, karena mereka hanya berselisih 9 angka dengan Cagliari, dan gue melihat bahwa ya mungkin Empoli jika mengalami kekalahan berturut-turut ini sepertinya, maksud gue cuy, tidak akan mempengaruhi posisi mereka ya. Dan gue melihat berarti pertandingan ini hanya ada di kepentingan Inter Milan sendiri. Pasalnya Empoli jika mengalami kekalahan lagi ini sudah menjadi keempat kekalahan berturut-turut, dan jika melihat cuy, Empoli ini jika bermain sebagai tim tamu 5 pertandingan terakhir mereka 4 kekalahan di tim tamu dan 1 hasil seri. Harusnya ini menjadi sasaran empuk ya bagi Inter Milan untuk memastikan kunci kemenangan 3 poin. Dan gue memprediksikan sih pertandingan ini Inter Milan hanya akan mampu untuk memenangkan pertandingan dengan skor tipis. Yang pastinya mereka akan sangat berfokus untuk tetap hanya memenangkan pertandingan. So prediksi gue Inter Milan 2 dan Empoli 1. Dan berikutnya cuy, Genoa akan berhadapan dengan Juventus. Juventus sendiri mempunyai misi yang sangat luar biasa. Mereka ini berada di posisi keempat tentunya dengan masuk zona Liga Champions. Ini sudah terbilang cukup aman cuy. Pasalnya mereka berada perbedaan angka mereka 10 angka dengan AS Roma yang di posisi kelima, dan Juventus hanya membutuhkan hasil seri untuk tetap berada di Liga Champions musim ini. Sedangkan lawannya Genoa ini akan bermain habis-habisan cuy. Mereka harus memburu defisit 4 angka yang perbedaan mereka dengan Salernitana jika tidak ingin terdegradasi musim ini. Jadi di pertandingan Serie A di akhir-akhir pekan ini tentu saja akan sangat mengundang emosi cuy. Pasalnya tim-tim papan bawah ini akan berusaha untuk bangkit. Genoa sendiri dalam 3
pertandingan kandang mereka saja, mereka mampu memenangkan 2 pertandingan loh cuy. Dan satu hanya mengalami hasil kekalahan. Ini artinya jika mereka bermain di hadapan pendukung mereka sendiri, ini mempunyai sebuah spirit yang luar biasa cuy. Dan gue melihat pertandingan melawan Juventus ini sepertinya Genoa akan memberikan kejutan dengan mampu menahan seri Sinyonya Tua dengan skor 1-1. Dan Levante akan berhadapan dengan Sociedad di lanjutan La Liga di pekan ke-35 cuy. Dan gue melihat bahwa Levante sendiri di mana pekan lalu yang mampu menahan seri Valencia serta di 2 pekan sebelumnya hanya mengalami kekalahan tipis melawan Sevilla. Ini sebenarnya menjadi ancaman ya bagi Real Sociedad sendiri. Pasalnya Levante sendiri ini kalau gue bilang meskipun terbilang sudah sangatlah kecil peluang mereka untuk lolos dari zona degradasi, ini mereka masih harusnya mampu memanfaatkan situasi cuy. Pasalnya bermain di hadapan pendukung mereka sendiri, Levante ini wajib untuk minimal mencuri angka agar tetap menjaga peluang mereka lolos di zona degradasi musim ini. Namun gue melihat cuy bahwa Real Sociedad yang dalam 3 pertandingan tandang mereka sendiri belum terkalahkan dengan 2 hasil seri dan 1 hasil kemenangan. Tentu ini menjadi sebuah momentum yang buruk bagi tim tuan rumah. Prediksi gue sih Sociedad masih akan mampu memenangkan pertandingan dengan Levante 1 dan Sociedad 2.